Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, a'azani wa azakumullah. Kita mengucapkan alhamdulillah wa syukrillah karena kita sore hari ini pas malaikat bergiliran menjaga amal hambanya Allah Ta'ala waktu siang dan waktu sore datang, yang satu pergi melaporkan amal hambanya yang soleh, yang satu lagi datang untuk mencatat, mengawasi amal kita nanti malam hari. Orang itu kalau merasa dia beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada malaikatnya, nikmat hidup ini. Karena segala sesuatu yang kita amalkan ini kita merasa muraqabatullah, diawasi oleh Allah. Orang merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, dia akan yaitu beramal soleh. Dan dia akan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan atau ucapan yang membawa kepada dirinya kerusakan. Karena Allah mengatakan ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang diucapkan oleh lisan kita berupa satu ucapan, melainkan malaikat raqib dan atid akan mencatatnya. Yang kedua, kita akan melanjutkan kajian kita beberapa waktu yang lalu, yaitu Al-Wajiz berkenaan dengan Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, berkenaan dengan Kitabul Qadha, kitab hukuman atau kitab peradilan. Dan ini menunjukkan bahwasanya Islam ini membahas semua apa yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Tidaklah suatu yang ditanyakan oleh manusia melainkan jawabannya telah disiapkan, telah siap dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kita cukup dengan dua sumber ini untuk memahaminya dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Kita tidak perlu pendapatnya si fulan, bagaimana pendapat Anda atau Anda. Maka di sini pembahasan berikutnya, ismu manidda'a ma laysa lahu. Berdosa bagi orang yang mengaku ini milik saya. Itu kamu berbuat demikian, itu pengakuan, tuduhan.
yang dia tidak punya bukti. Nah, dan ini untuk menjaga kehormatan orang. Kalau semua tuduhan orang diterima akan tuduh menuduh. Dan yang terjadi bukan kebaikan tapi keresahan dan yaitu kerusakan. Boleh orang menuduh kalau ada bukti. Kalau tidak ada bukti maka menuduh dihukum. Ini untuk menjaga lisan kita. Dan Islam menghendaki kita itu aman. Mendaki yaitu menginginkan kita tentram. Siapapun menuduh boleh, tapi harus ada bukti. Sampai seorang suami yang menuduh istrinya, naudzubillah min dzalik, berbuat jahat, ya, kecuali suami. Kalau saya menuduh istrinya kamu berbuat zina, kalau tidak punya saksi dan istri dia tidak mengakui, maka harus saling laknat melaknat. Maka suami mengatakan, wallahi kamu berbuat zina 4 kali. Yang namanya demi Allah, yaitu laknat Allah kepada saya dan sebagai suami jika saya dusta. Karena dia hanya punya dirinya sebagai saksi. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada illa anfusihim illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Nah, ketika wanita sudah dituduh demikian, dia diam, kena rajam. Karena pengakuan dia, dengan diamnya berarti ikrar. Tapi kalau dia tidak mengaku karena ada bukti, dia harus bersumpah 4 kali, salah satunya dan 5 kalinya, wallahi laknat Allah Ta'ala kepada saya jika suami saya benar. Habis itu firaq, pisah selamanya, dan anak yang ada di kandungan istri nisbahnya kepada istrinya. Ini bahayanya lisan, harus kita jaga. Dan kalau kita lihat semua di dunia ini hancurnya, ya, pergaulan dan juga hancurnya kehidupan karena tuduh menuduh, karena lisan. Makanya beliau mengatakan garis kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman hari akhir, dihubungkan iman kita kepada Allah, dihubungkan dengan iman kita kepada pembalasan amal yang kita lakukan, falyakul khairan, maka bicaralah yang baik, aw liyasmut, atau diam. Jadi orang yang menuduh tanpa ada bukti dia berdosa. Dan itu bahaya. Makanya beliau di sini menjelaskan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Ibnu Majah, tentunya hadisnya sahih. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, bersumber dari Abu Dzar, semoga Allah meridainya. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Inilah baiknya sahabat, bicara punya landasan. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan kalau beliau yang bersabda maka benar yang disampaikan dan akan bermanfaat pula. Apa katanya beliau? Manidda'a ma laisa lahu falaysa minna. Manidda'a ma laisa lahu, barang siapa yang menuduh yang dia tidak ada baginya bukti dan tuduhannya tidak benar, falaysa minna, maka dia bukan golongan kami. Ini menunjukkan kita tidak boleh dusta, tidak boleh mengaku itu milik saya tanpa ada bukti. Nah, itu milik mereka tanpa ada bukti. Wal yatabawwa maq'adahu minan nar, dan hendaknya dia menempati tempat tinggalnya di neraka. Hukuman bagi orang yang menuduh, mengaku entah itu menuduh barangnya dia miliknya atau yang lain tanpa ada bukti yang itu bukan miliknya. Dan ini orang beriman, dia harus tahu, merasa takut kepada Allah bukan merasa takut kepada manusia. Menang kalah bukan masalah urusan kita, tapi urusan kita benarnya dan tidaknya ucapan kita.
Karena orang yang salah bisa juga dia menang karena pandai bicara. Sebagaimana keterangan yang lalu. Dan orang itu benar bisa juga kalah dalam persidangan karena dia tidak bisa bicara. Maka beliau mengatakan manidda'a ma laisa lahu falaysa minna. Siapa yang mengakui atau menuduh sesuatu, mengakui barang ini miliknya padahal tidak, mengakui fulan ini padahal tidak, maka dia termasuk golongan kami, bukan golongan kami. Yang nomor 2, silakan dia menempati tempat di neraka. Dan juga beliau mengatakan iyyakum wal kadzibah. Jauhkan dirimu dari dusta. Ya. Karena dusta itu menuju kepada kejahatan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dusta itu akan membuat orang untuk berbuat dosa. Fa innal fujura yahdi ilan nar. Ya, dan kecurangan itu akan menyeret manusia kepada neraka. Ya, jadi dusta bisa akibatnya ke neraka. Dan dusta itu sendiri Rasulullah SAW menggolongkan orang munafik. Wa idza haddasa kadzaba. Apabila dia bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji dia menyelisih. Ya, walaupun sebagian dusta itu boleh, dustanya suami kepada istri untuk membawa maslahah, tatkala tidak dilakukan dengan dusta membawa madarat. Dan boleh juga dustanya pengadil, jaksa untuk melacak, ya, yaitu pengakuan daripada orang di perkara, boleh karena ada dalil. Dan juga dustanya seorang muslim menghadapi musuh. Karena dalam satu hadis dijelaskan bahwasanya al-harbu khida'ah. Perang itu adalah tipu daya, tipu muslihat. Boleh berdusta. Di mana pimpinanmu? Itu sedang membunuh orang, padahal pimpinannya di sampingnya. Namun selain daripada itu kita diharamkan untuk berdusta. Karena wal yatabawwa maq'adahu minan nar. Nomor 2. Ismu man khalafa ala yaminin fajiratin liyaqtati'a biha malan. Dosanya orang bersumpah. Ya, orang bersumpah atas sumpah yang curang atau sumpah dusta. Dosanya orang bersumpah dusta untuk mengambil harta orang. Ya, harta itu banyak, mungkin duit, mungkin tanah, ya mungkin barang yang dimiliki. Jadi sumpah yang dosanya orang bersumpah atas nama Allah, wallahi ini barang saya, tapi tidak ada bukti dan dia yakin bahwa dia itu dusta, maka ini berdosa. Dan ini mengambil haknya orang berbahaya. Ya, karena apa? Orang diambil haknya yang itu miliknya, dia tidak ridha, maka di akhirat akan kena tuntutan. Tidak bisa orang yang mempunyai tanggungan dia tidak dibebaskan di dunia, di akhirat akan dibebaskannya. Dan di akhirat dibebaskan hanya dengan membayar, mengambil pahalanya. Karena orang meninggal dunia tidak membawa harta. Ini upayakan kita tidak bersumpah palsu, tidak bersumpah atas nama Allah lalu berdusta. Karena bagaimana dia menjadikan Allah sebagai saksi, ya, yang Allah Ta'ala maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat, lalu dia berdusta kepada si fulan. Hadisnya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bersumber dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khalafa ala yaminin, barang siapa yang dia bersumpah, dan bersumpah itu harus nama Allah. Allah mengatakan wala takhlifu bi abaikum, jangan kamu bersumpah dengan menyebut bapakmu. Dan juga ada hadis man khalafa bi ghairillahi faqad kafara, wa fi riwayah waqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia adalah syirik atau kufur.
Jadi orang bersumpah harus wallahi atau billahi, tallahi, waimullah. Lalu dia bersumpah dengan menyebut nama Allah Ta'ala ini, wa huwa fiha fajirun. Sedangkan dia itu curang dengan sumpahnya ini, dia dusta. Sumpah itu untuk meyakinkan orang itu bahwa itu barangnya miliknya, padahal itu bukan. Ya qatati'u biha malam ri'im muslimin, untuk mengambil hartanya orang Islam. Laki Allah, dia akan meninggal dunia berjumpa dengan Allah, wa huwa alaihi ghadban, dan dia akan mendapatkan kemarahan dari Allah. Dan ini menunjukkan minal kabair, termasuk dosa besar orang yang bersumpah atas nama Allah Ta'ala lalu bohong sumpahnya untuk mengambil haknya orang lain. Ya, ini harus kita fahami. Dan termasuk dosa besar itu kalau dikerjakan, dosa yang kecil tidak diampuni. Tapi kalau kita menjauhi dosa yang besar, subhanallah, dosa kecil dengan kita menjauhi dosa yang besar, dosa kecil akan diampuni. Allah berfirman, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kamu mau menjauhi dosa besar yang kamu dilarang mengerjakannya, Allah akan mengampuni dosamu yang kecil. Jadi orang meninggalkan dosa besar karena kenapa? Orang meninggalkan dosa besar karena dosa itu disenangi oleh hawa nafsu. Ya, dosa itu disenangi oleh nafsu. Orang sudah punya istri, tapi hawa nafsunya bagaimana ingin berbuat sesuatu yang jahat kepada orang lain. Dia punya harta, sudah cukup, bagaimana dia mengambil harta orang lain dengan jalan yang haram, dengan menipu, ya, dengan dipinjam tidak dikembalikan, hutang tidak dibayar, dan lain-lain. Ini karena manusia terhadap perkara yang haram, hawa nafsunya menyenangi. Sebaliknya kepada yang wajib, hawa nafsu membenci. Maka orang ketika dia menahan hawa nafsunya, mau marah kepada orang, dia bisa menahan, dia dapat pahala karena dia menahan sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Oleh karena itu amal soleh akan menghapus dosa kecil. Bukan orang menjauhi dosa besar saja. Orang menjauhi dosa besar diampuni dosa kecil. Orang beramal soleh mengampuni, terampuni dosa-dosa kecil yang lainnya. As-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Ya. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, salat Jumat sampai datang salat Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, puasa Ramadan sampai siam Ramadan berikutnya. Mukaffiratun ma bainahunna, menghapus dosa antara salah-salahnya. Ini jitanabal kabairah, kalau dia mahu menjauhi dosa besar. Ini keutamaan orang menjauhi dosa besar. Amal baiknya dipahala, lalu ada tambahan lagi dihapus dosa yang besar, dosa yang kecil. Orang menjauhi dosa besar diampuni dia karena dia menjauhi dosa besar, dan diampuni dosa yang kecil. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengambil haknya orang lain dengan bersumpah, ya, palsu, sumpah dusta, tidak ada bukti, sedangkan dia tahu itu bukan miliknya, wa huwa alaihi ghadban, laki Allah wa huwa alaihi ghadban, maka dia akan meninggal dunia berjumpa dengan Allah Ta'ala, Allah marah kepadanya. Ini pemberitahuan tapi menunjukkan larangan. Ya, artinya ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahayanya orang bersumpah dusta, bahayanya mengambil hak orang lain dengan sumpah, apalagi yang bersumpah adalah orang yang punya ilmu, maka orang mendiring dia yang lainnya. Karena mereka orang awam, orang punya ilmu, diyakini kebenarannya. Padahal berapa banyak orang dusta yang dilakukan orang punya ilmu, sehingga memudahkan mereka untuk menyerahkan barang yang diberikan apa, takut dengan ucapan orang punya ilmu. Maka ini bahaya yang sangat besar. Oleh karena itu bagi orang punya ilmu hendaknya menjaga dirinya dengan ilmunya, menghormati dirinya dengan ilmu. Karena Allah Ta'ala mengangkat derajat seseorang dengan ilmu dan imannya, dengan takwanya. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka Allah Ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang menuntut ilmu dengan sekian banyak derajat.
Tapi kalau orang menuntut ilmu, orang punya ilmu, dia melanggar, jatuh dia kedudukannya. Di sisi manusia, apalagi di sisi Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala menegur, memberi peringatan, sering memberi peringatan pada orang punya ilmu. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu mau memerintah orang agar berbuat baik, sedangkan dirimu dia lupa, dirimu sendiri lupa. Dan banyak kutukan Allah Ta'ala terhadap orang yang tidak istiqamah dengan ilmunya. Dan juga orang yang berilmu dia dusta, orang berilmu dia curang, itu lebih bahaya daripada orang awam dusta. Lebih bahaya daripada orang awam mengambil hak orang lain karena keawamannya. Dan karena orang mengambil hartanya orang dengan ilmu dengan tipu daya, dengan cara ilmunya mereka untuk merusak. Sedangkan orang bodoh dia berbuat dusta dengan kebodohannya. Kemudian berikutnya masih membahas masalah dosanya orang bersumpah atas nama Allah Ta'ala, tapi dia dusta dalam rangka untuk mengambil haknya orang lain. Walaupun bukan mengambil haknya orang lain, merugikan orang lain sama. Wa Nabi Umamah al-Kharisi, bersumber dari Abi Umamah al-Kharisi radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Begitu keadaan para sahabat bicara, qala Allah Ta'ala bicara, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika bicara demikian didengarkan orang, manfaatnya banyak. Apa katanya, sabdanya beliau, la yaqtati'u rajulun haqqam ri'im muslimin biyaminihi. Tidaklah salah seorang yang mengambil hak orang lain, mengambil hak orang muslim dengan sumpahnya. Kenapa di sini disebutkan hak orang muslim? Karena orang muslim haruma dammuhu wa haruma irduhu wa haruma maluhu. Orang muslim itu haram diganggu darahnya, haram diganggu kehormatan dirinya, kehormatan saudaranya, haram pula diambil hartanya dengan cara yang tidak benar. Ini bukan berarti bolehnya mengambil hartanya orang kafir. Karena di sini la yaqtati'u rajulun haqqam ri'im muslimin biyamini, jangan tidaklah seseorang yang mengambil harta orang lain, hak orang lain dengan sumpahnya, hak orang muslim dengan sumpahnya. Maknanya hak orang kafir pun tidak diperbolehkan. Cuma disebut hakim ri'im muslimin karena orang muslim lebih hormat. Artinya kalau orang itu melukai orang kafir, menuduh orang kafir dengan menuduh saudaranya lebih berat, dosanya menuduh pada saudara. Bohong itu hukumnya haram. Kalau bohong kepada orang kafir, ya, yang itu tidak perlu bohong. Jual beli bohong dia tetap berdosa. Tapi madharatnya ini lain dengan orang membohongi saudaranya orang muslim. Karena saudara yang harus dicintai, yang harus ditolong, lalu didolimi. Ya. Tapi kalau kita bohong pada orang kafir, umpamanya naudzubillah min dzalik, urusan perdagangan, ya, ditipu ini harganya 100 tapi dikatakan 120, bohong, berdosa. Dan hukumnya tidak boleh. Yang boleh bohong pada orang kafir itu tatkala ada permusuhan, tatkala mereka mau memusuhi kepada kaum muslimin. Tapi mereka berbuat baik, tidak boleh kita melakukan curang. Karena Allah Ta'ala mengatakan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Surat Al-Mumtahanah itu. Allah tidak melarang kamu orang beriman untuk berbuat baik dan berbuat adil, berbuat baik, berbuat adil terhadap orang kafir yang tidak memusuhi agamamu, yang tidak mengusir dari negerimu. Karena Allah Ta'ala mendaki suatu kebaikan, mendaki berbuat adil. Jadi kita disuruh berbuat adil kepada siapapun. Jika kita disuruh berbuat adil kepada orang kafir, karena Allah Ta'ala menyenangi orang berbuat adil, kita pinjam dari dia, kita mengembalikan berbuat adil.
Dia membeli kepada kita 1 kilo, kita kasihkan 1 kilo. Dia menjual pada kita 1 kilo, berbuat baik. Jika berbuat baik kepada orang kafir anjuran, bagaimana dengan saudara sendiri kaum muslimin? Tatkala kita dilarang berbuat zalim kepada orang, berbuat zalim kepada saudara sendiri lebih berat. Karena itu saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Makanya kalau ada orang mukmin kok terlanjur membunuh orang kafir, tidak dibunuh orang mukmin ini. Tapi oleh orang kafir membunuh orang mukmin dibunuh. Orang mukmin membunuh orang mukmin jika waliul maktul, ya, sebagaimana keterangan yang lalu. Jika keluarga yang dibunuh orang mukmin dia menuntut dibunuh. Tapi kalau orang mukmin membunuh orang kafir, dia berdosa walaupun tidak salah, walaupun tidak pelanggaran, tapi yaitu tidak dibunuh. Kenapa orang kafir dengan orang mukmin? Orang mukmin harumat damuhu wa irduhu wa maluhu. Bayangkan kalau kita terapkan dalam kehidupan, subhanallah, tidak ada saudara kita yang menipu pada saudara kita. Tidak ada saudara kita yang pinjam lalu tidak dikembalikan kembali itu kepada dirinya sendiri. Kadang-kadang kita jumpai mereka berbuat baik dengan orang kafir, takut kalau disita tidak dibayar yaitu hutangnya, tapi terkadang kepada saudaranya sendiri mereka menganggap itu ringan. Tidak dibayar tidak mengapa, kenapa itu saudara sendiri. Karena itu jangan saudara. Kepada saudara kita harus lebih banyak berbuat baik. Karena saudara kita ini dijalin bukan atas dasar kerabat, tapi atas dasar iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini kalau kita terapkan dalam kehidupan, subhanallah, alangkah indahnya. Tapi manusia itu punya hawa nafsu. Hawa nafsu ini kalau diikuti, naudzubillah min dzalik. Selanjutnya, beliau mengatakan, illa harramallahu alaihil jannah. Melainkan Allah mengharamkan orang itu masuk surga. Bayangkan, siapa yang mengambil haknya orang muslim dengan sumpahnya, padahal dia tahu itu bukan miliknya, maka Allah mengharamkan dia masuk surga. Ini namanya nasul wa'id. Nas yang merupakan ancaman. Artinya wahai orang Islam, itu saudaramu. Jika kamu tidak mau dizalimi, kemana kamu menzalimi saudaramu? Jika kamu tahu berdua itu saudaramu, adikmu, ketika sakit kamu tolong, ketika jatuh kamu ya kamu rawat, bagaimana saudaramu yang dia secara din yang itu lebih kuat daripada persaudaraan senasab. Persaudaraan senasab bisa juga kita tidak boleh menyapa, tidak boleh pula menyampaikan salam karena kufurnya. Tapi kalau din, saudara din tidak boleh kita pisah. Saddidu wa qarribu. Maka istiqamalah kamu dan juga mendekatlah kamu kepada saudaramu. Ya, ini bahayanya mengambil hak saudaranya orang muslim dengan sumpahnya palsu, ya, yang mana Allah Ta'ala akan mengharamkan dia masuk di dalam surga. Wa aujabalahun nar. Katanya beliau, dan Allah mewajibkan dia masuk neraka. Cuma masuk neraka di sini berapa tahun, berapa lamanya itu haknya Allah Ta'ala. Namun di sini bagaimana solusi kita apabila ya dengan hadis ini terasa bahwa kita dulu saya mengambil haknya orang. Ketika orangnya masih ada, kembalikan. Sebagai bentuk tobat kita. Orang meninggal dunia kembalikan kepada ahli waris. Karena ahli waris ini dia yang memiliki harta yang ditinggal. Kalau kita tidak menjumpai, maka infakkan fi sabilillah. Dengan niat ini infaknya orang yang dizalimi, orang yang kita zalimi. Dan itu kita mengambil keterangan dari Syekh bin Baz rahimahullah taala di dalam majmu' fatwanya wa maqalnya. Faqala rajulun minal qaumi. Nah, tatkala beliau menjelaskan barang siapa yang bersumpah dusta untuk mengambil hak saudaranya, padahal itu milik saudaranya bukan milik dirinya, maka Allah mengharamkan dia masuk surga. Allah akan masukkan ke neraka. Bertanyalah seseorang dari jamaah itu. Qala rajulun minal qaumi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kana syai'an yasiran,
Bagaimana wahai Nabi yang kalau kita ambil ini hanya sedikit, bukan banyak. Bagaimana kalau saya mengambil haknya orang ini, haknya saudara ini, haknya tetangga, haknya orang lain ini, sedikit bukan banyak. Qala wa in kana siwakan min arakin. Walaupun yang kamu ambil itu hanya siwak yang dari pohon arak, siwak. Ini bagaimana uang 5.000, bagaimana uang 100.000, bagaimana 1 juta, bagaimana 1 hektar tanah yang lainnya. Dan ini kalau tidak diridhai oleh orang diambil, tidak dibebaskan, akan kena di akhiratnya. Dan lebih bahaya hukuman di akhirat. Karena pernah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanya kepada para sahabatnya, mal muflis. Wahai sahabatku, orang yang bangkrut itu siapa? Jawabnya, qalu al muflisu fina man la dirham wa la mata'. Wahai Nabi, orang yang bangkrut di kalangan kita ini tidak punya emas, tidak punya harta. Namanya orang bangkrut itu yang kiri, enggak punya harta, enggak punya uang. Karena dulu mata uang itu emas dan perak, dirham. Jawab beliau, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku ini, maknanya orang muslim. Man laki Allah, dia itu meninggal dunia, salat, dia salat, punya pahala salat. Wa shoma, dia siam. Wa zakat, dia zakat. Walakin syatama hadza, tapi tatkala di dunia dia mencaci si fulan. Ya, wa daraba hadza, memukul orang. Wa akhadha mala hadza, mengambil hartanya orang. Wa safaka dama hadza, dan dia membunuh orang. Fayu'khadhu min hasanatihi, seorang didolimi itu akan dihadapkan, lalu orang mendolimi menebus dengan pahala sholatnya. Diambil pahala sholatnya, diambil pahala sedekahnya, diambil pahala yaitu zakatnya, sampai ketika habis pahala ini untuk membayar kedoliman mereka belum tertuntas, maka diambil dosanya orang didolimi ini, faturiha alaihi, dilemparkan kepada orang mendolimi, faturiha finnar, lalu dilemparkan di neraka. Ini beratnya tanggungan manusia dengan manusia. Ya. Kalau kita bertobat, hubungan kita dengan Allah Ta'ala mudah, kan Allah Ta'ala At-Tawwab. Allah Ta'ala menyuruh kita untuk bertobat, Allah Ta'ala menyuruh kita untuk istighfar. Ya, karena Allah Ta'ala tidak butuh kepada hambanya. Kita banyak berdosa tapi disuruh oleh Allah Ta'ala istighfar. Tapi orang dia didolimi, jarang kita jumpai, enggak apa-apa kamu mendolimi saya, aku akan manfaatkan, aku akan yaitu memaafkan. Jarang kita jumpai. Yang banyak orang didolimi, dia akan sakit hati. Bang ini mengatakan enggak kena di dunia, kena di akhiratmu. Bahaya ini. Karena Allah Ta'ala memberikan hak kepada hambanya. Al-dzulmu salasa. Kedoliman itu ada 3. Dzulman la yaghfirullah. Kedoliman yang sifatnya Allah Ta'ala tidak mengampuni jika kedoliman itu berupa syirik. Tapi tatkala orang berbuat syirik, dia minta ampun pada Allah Ta'ala, diampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Ada kedzaliman yaghfiruhullah, kedzaliman yang diampuni oleh Allah Ta'ala selain daripada syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik jika Allah menghendaki. Wa dzulman la yatrukuhullah, wa dzulmul bainal abdi ma'a akhihi. Kedoliman yang Allah Ta'ala tidak membiarkannya, kedoliman seorang hamba kepada saudaranya. Yang ini diberi hak hambanya untuk yaitu membebaskan atau untuk tidak membebaskannya. Inilah pentingnya ikhwah, kita bukan melihat barang itu enaknya di dunia. Bukan lincahnya kita, kita ini sudah punya sertifikat milik kita, sertifikat buatan manusia. Karena orang tidak tahu urusan gaib, maka hak milik Allah Maha tahu. Yang nomor 2, diri kita sendiri.
Maka jangan sampai kita mengambil haknya orang lain dengan sumpah kita yang palsu sehingga terambil, tapi hal ini akan merugikan kita di akhiratnya nanti. Bayangkan, tatkala satu kaum menanya, ya Rasulullah, in kana syai'an yasira, bagaimana yang kalau saya ambil itu hanya sedikit wahai Nabi, bukan banyak. Jawabnya, wa in kana siwakan min araq, sekalipun kamu mengambil hanya satu siwak dari pohon arok. Ini menunjukkan pentingnya kita menjaga, jangan sampai meninggal dunia kemudian meninggalkan tanggungan kepada manusia. Selanjutnya, turuqu isbatid dakwah, cara untuk menetapkan pengakuan seseorang atau tuduhan seseorang. Ada 3. Turuqu isbatid dakwah hiya al-iqrar. Kalau ada pengakuan, itu sepeda saya loh, kamu ambil. Oh iya, memang sepedamu kemarin saya ambil. Diakui ya boleh, karena ada pengakuan orang dituduh, al-mudda'a alaih. Ya, nomor 2 as-syahadat, ada saksi. Nah, nanti akan dikatakan siapa yang bisa jadi saksi dan siapa yang diterima persaksiannya. Jadi dia tidak mengaku, ya, tapi ada saksi yang kuat menunjukkan itu barang bukan milik dia, barang itu diambil dari saudaranya, dari temannya, maka diterima tuduhan itu karena ada saksi. Yang nomor 3, wal yaminu, sumpah. Tatkala disumpah, ya, kemudian dia membalas sumpah sama kuat sumpahnya, maka sumpah jadi jaminan. Maka tatkala orang itu bertengkar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mendengar salah satu di antara keduanya, maka yang baik bicaranya, yang menang dia dihukumi oleh beliau, inilah yang benar. Tapi beliau mengatakan, barang siapa yang kuputuskan suatu perkara dan dia tahu bahwa keputusan saya ini mengambil hak saudaranya, silakan dia mengambil atau mengembalikan. Ini menunjukkan beliau tidak tahu urusan ghaib. Yang tahu urusan ghaib hanya Allah Ta'ala. Ini menunjukkan kalau kita dihadapkan perkara, ya, masalah sengketa entah apapun, harus kita dengarkan dua-duanya. Siapa yang mengakui, nah, tapi orang mengakui dengan syarat. Nah, nanti siapa yang pengakuannya diterima, kalau dipaksa dia untuk mengaku tidak bisa. Nanti akan penjelasannya. Yang nomor 2, saksi. Siapa saksi yang bisa diterima? Yang nomor 3, sumpahnya dia. Sumpah yang bagaimana yang bisa diterima? Ini akan dijelaskan di sini. Pertama, al-iqrar. Tuduhan seseorang itu akan diterima kalau yang dituduh mengakui. Wa huwa al-i'tirafu bil haqqi. Yang mana dia menyadari, mengakui kebenaran itu, yang benar itu memang si yang menuduh saya ini, karena dia takut kepada Allah dan Allah Ta'ala memberikan yaitu hidayah. Wal hukmu bihi wajibun, dan menghukumnya dengan ikrar ini adalah wajib. Idza kana al-muqirru, ini syaratnya. Idza kana al-muqirru mukallafan, apabila orang yang mengakui ini dia orang mukallaf. Mukallaf itu maksudnya sudah baligh. 1. Yang nomor 2, dia punya akal. Baligh dan akal. Kalau baligh lalu dia akalnya gila atau setengahnya tidak sadar, tidak boleh. Atau dia baligh tapi dia sedang pingsan, tidak bisa. Atau dia baligh sedang mabuk, tidak boleh. Kan mukallaf itu sudah baligh. Jika yang mengaku itu anak belum baligh, tidak diterima. Jadi pengakuan itu harus mukallaf. Mukallaf orang sudah baligh, akalnya sehat. Kemudian mukhtaran itu dengan kehendaknya sendiri. Tapi kalau dipaksa, nanti kalau kamu gitu ya, pokoknya saya bantu, kamu harus ngaku saja. Ya, ngaku saja. Dipaksa dan dia takut dengan orang memaksa, maka tidak bisa. Pengakuan itu tidak akan diterima. Walaupun manusia menerima, tapi Allah Ta'ala tidak menerima, karena dia dipaksa.
Ini syaratnya pengakuan tersebut, satu orang itu balik, akalnya sudah sehat. Tidak gila, tidak dalam keadaan pingsan, tidak dalam keadaan mabuk. Yang nomor dua, pengakuan itu dengan kerelaan dirinya. Bukan ada paksaan orang lain. Sebagaimana di sini dicontohkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, wa qad rajaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'izan wal ghamidiyah wal juhayna bi iqrarihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu merajam Ma'iz. Ma'iz ini yaitu ada orang yang menuduh dia berbuat zina dan dia mengaku, ya wahai Nabi, saya berbuat zina. Nah, dan Ghamidiyah, wanita Ghamidiyah. Wanita Ghamidiyah ini dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, asabni khaddan. Saya ini melanggar hukum Allah. Maknanya saya ini berbuat zina. Kemudian beliau menanya, ya, a'anta majnuna, a'anta mutakhayya, apakah kamu itu gila? Bukan. Wahai Nabi, saya ini orang yang sehat akal saya. Dipanggil keluarganya. Apa benar wanita ini dia sehat akalnya? Ya wahai Nabi. Jadi mengaku. Ya, wanita Ghamidiyah dia mengaku dia berbuat zina. Karena apa? Dia kalau sudah dibebaskan dihukum oleh Amirul Mukminin di dunia, berarti dosa dia di akhirat sudah tidak ada. Ini baiknya orang yang mengembalikan urusan haknya. Tatkala ada tanggungan diselesaikan di dunia, di akhiratnya sudah tidak ada apa-apa. Jadi wanita ini dia ingin membersihkan dirinya. Bayangkan, ridho dilempari, dirajam saya meninggal dunia. Tapi tatkala didatangkan yaitu keluarganya bahwa ini memang sehat wahai Nabi, bukan sakit. Dan tatkala ini hamil, maka beliau menyuruh keluarganya untuk ya dibawa pulang dulu. Bawa pulang sampai melahirkan. Karena pada waktu hamil tidak boleh dirajam. Karena akan membunuh anaknya. Sedangkan yang salah bukan anak, yang salah adalah yaitu ibunya. Maka setelah selesai melahirkan dan ada menanggung menyusui baru dirajam. Ini namanya ikrar, ikraru nafsihi, pengakuan dirinya tanpa ada unsur paksaan atau orang yang memaksa. Makanya kalau kita sedang mendikte seorang, ya, menginterogasi seorang, jangan dipaksakan. Ya, ini kamu harus bicara yang benar. Ya, kecuali kalau yaitu seorang hakim untuk melacak pencurian yang lainnya bisa. Tapi itu hakim dengan demikian juga bukan berarti dengan pengakuannya lalu diterima, tidak. Ketika dipaksa dia tetap dalam keadaan istiqomah. Walaupun saya di apapun tetap ini prinsip saya. Ya. Jadi orang tidak boleh memaksa, beritahu dalam keadaan bagus, ya. Karena kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu ketika orang itu dia mengaku, berarti itu sebagai bukti. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqtu ya Unas, pergilah kamu hai Unas, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila imraati hadza, untuk wanita ini. Kamu datang kepada wanita itu. Fa in tarafat, jika wanita itu ngaku dia berbuat zina, farjumha, maka rajam si dia. Dan ini menunjukkan hukum rajam harus lewat waliul amri, pemimpin kaum muslimin yang sah. Tidak boleh orang mendirikan organisasi atau wadah lalu untuk melaksanakan hukum syariat sendiri, tidak boleh, karena ini hanya waliul amri. Maka beliau mengatakan, waktu ya Unas, pergilah kamu ya Unas, ila imraati hadza, kepada wanita ini. Ini atarafat, kalau dia mengaku berbuat zina, farjumha, maka rajamlah si dia. Ini bukti pengakuan. Kalau sudah pengakuan tidak perlu ada saksi. Tapi kalau mengaku ini orang gila atau orang yang setengah gila, tidak boleh dilaksanakan. Karena hukum berlaku untuk orang sehat akalnya. Kalau mengaku ini belum balik, tidak boleh dilakukan. Karena anak belum kena hukuman. Selanjutnya asyhadah yang nomor 2, tuduhan seseorang itu bisa diterima kalau ada saksi. Dan ini lebih banyak penjelasannya.
Tukhmalu syahadatu fi hukukil adamiyyin fardu kifayah. Untuk persaksian haknya anak Adam ini adalah fardu kifayah. Umpamanya begini, ada orang menyaksikan, 50 menyaksikan bahwa fulan mencuri, bahwa fulan berbuat ini dan itu. Cukup sebagian 2 atau 3 jadi saksi. Namanya fardu kifayah. Tidak semuanya harus didatangkan. Dan tidak semuanya harus melaporkan dirinya. Tapi hendaknya ada namanya fardu kifayah, yutlabu fi'luhu. Harus ada yang menjadi saksi di situ. Nah, di sini dengan dasar ayat liqaulillahi ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam surat yaitu Al-Baqarah 282, wala ya'bas syuhada'u idza matu. Janganlah saksi-saksi itu enggan untuk datang jika dipanggil. Kalau memang kita itu betul-betul menyaksikan. Karena saksi ini kalau saya saksi yang benar, manfaatnya banyak. Untuk menyelesaikan perkara. Dan bagian daripada menolong saudaranya. Beliau mengatakan, wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Dan jangan sampai kita menjadi saksi, saya tidak mau saksi karena si fulan itu masih kerabat saya. Ya, karena si fulan itu yaitu yang banyak memberi kepada saya, tidak boleh saksi. Dia harus takut kepada Allah Ta'ala. Wala ya'bas syuhada'u idza matu. Jangan sampai enggan para saksi itu datang ketika diminta persaksiannya. Wa ada'uha, sedangkan menunaikan saksi ini fardu ain. Ya, madam fardu ain. Lain dengan ketika rombongan banyak menyaksikan, maka tidak semuanya fardu ain, tapi cukup fardu kifayah. Yang penting minimalnya 2 saksi. Nanti akan dijelaskan kapan saksi itu berapa jumlahnya, minimalnya berapa. Jadi sudah ada saksi yang lain. Tapi tatkala dipanggil 2 saksi ini, maka hukumnya dia wajib menunaikan, wajib memberi pernyataan sebagaimana yang ia saksikan. Allah Ta'ala berfirman kelanjutan dari surat yaitu Al-Baqarah 283, wala taktumus syahadata wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Janganlah kamu menyimpan persaksian. Nah, tidak boleh. Ya, jangan kamu menyembunyikan persaksian. Kalau kita tahu kita sampaikan. Kalau kita tidak tahu, jangan memaksakan diri tahu. Dan barang siapa yang menyimpan persaksian ini, fa innahu asimun qalbu, maka dia berdosa. Dan dosa ini bahaya. Inti agar diselesaikan, dia tidak mau berbicara, menyaksikan. Dan kalau kita tidak tahu, jangan mau jadi saksi. Sekarang berapa banyak orang menyodorkan diri saya saja saksinya, padahal dia tidak tahu. Ini bahaya karena keputusan akan diambil dengan saksi. Lah kalau saksinya bohong, pada dia akan membuat kedustaan, membuat keputusan yang bohong pula. Dan ini menunjukkan hakim harus menghukumi secara zahir saksi, tapi bagaimanapun hakim juga harus melacak saksi ini. Nah, untuk diketahui kebenarannya. Wa yajibu 'ala syahidi qaulul haqqi walau 'ala nafsihi. Ya. Maka saksi ini harus bicara benar walaupun merugikan dirinya. Karena ini untuk kebenaran. Wah, kalau saya nanti jadi saksi, saya dipanggil, lalu bagaimana dengan urusan bisnis saya? Kita menolong saudara kita, ya, lebih banyak pahalanya daripada yang kita peroleh yang berupa urusan dunia. Wa yajibu 'ala syahidi qaulul haqqi walau 'ala nafsi. Maka wajib saksi ini bicara yang benar walaupun menyentuh perasaan dirinya, walaupun merugikan dirinya. Umpamanya merasa bahwa si fulan itu yang salah, sedangkan fulan itu yang biasa ngasih sesuatu kepadanya, yang bisa meminjami, yang biasa membantu, tidak mengapa. Karena ketika jadi saksi, dia akhirnya tidak memberi kepada kita, tidak ada urusan. Karena Allah Ta'ala Maha Pemurah.
Mana dalilnya? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang beriman, jadilah kamu penegak keadilan sebagai saksi karena Allah, bukan karena si fulan. Walau ala anfusikum, walaupun itu menjadi berat untuk dirimu. Awil walidaini, atau berurusan dengan dua orang tua. Wal akrabin, dan juga dengan kerabat. Kita harus jadi saksi yang benar, sekalipun yang di perkara ini keluarga kita, atau bapak kita, atau ibu kita, apalagi itu teman yang lainnya. Karena saksi ini sangat penting. Iyakun ghaniyan, walaupun yang di perkara itu dia orang kaya, au fakir, atau fakir, fallahu aula bihi, maka Allah Ta'ala lebih berat untuk ditunaikannya, untuk dilaksanakannya daripada makhluknya ini. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, maka jangan kamu mengikuti hawa nafsumu untuk tidak berbuat adil. Ya, jangan kamu mengikuti hawa nafsumu untuk tidak berbuat adil. Maka katakan yang hak, karena yang hak ini akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Dan tinggalkan yang batil, walaupun batil disembunyikan apapun tetap nampak kebatilan. Makanya orang sebagai saksi, kalau dia jujur, didatang siapapun, diinterogasi siapapun, jawabnya satu. Orang ini kadang hakim itu melacak, didatangi orang lain, ya, dibuat orang yang besar untuk mengadilinya, ada lagi dengan jawaban yang lain. Kalau dia kalimat satu yang disampaikan semuanya satu, maka mereka mengadili ini memang jujur orang ini. Tapi kalau dengan datang orang lain dia sudah berbeda ucapannya, alamat ini dusta. Wa intalu, kalau kamu mutar balik omongan sebagai saksi miter aja dia. Autoridu, atau kamu berpaling, kamu tahu itu kebenaran. Wa intalu, kamu putar balik lidahmu, tahu yang benar, tapi bagaimana supaya bisa lepas dari orang dituduh ini. Autoridu, atau kamu berpaling, fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Ketahui Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Menunjukkan saksi harus takut kepada Allah, bukan takut pada manusia. Karena saksi besok akan diadili oleh Allah Ta'ala. Jika benar pahalanya banyak, jika dia dusta ya hukuman. Jadi jangan sampai kita merasa takut kepada manusia. Fala takhshawhum wakhshawni in kuntum mu'minin. Jangan takut kepada manusia, tapi takutlah kamu kepada aku, yaitu Allah. Kalau kamu orang beriman, fala takhafuhum wa khafuni. Nah, jangan takut kamu kepada mereka, takutlah kamu kepada. Nah, ini kalau saksi ikhwan wa akhwat seperti ini, subhanallah, indah. Tidak lama, ya, tidak lama penyelesaiannya perkaranya. Demikian juga orang pembela hukum juga harus hati-hati. Kalau dia sudah menghadap kepada orang dibela, ternyata orang bela ini salah, ya dia harus kita akui. Tapi bagaimana yang salah diupayakan benar dengan wa intalwu wa autoridu, hukumannya nanti di akhiratnya. Menang di dunianya betul karena orang yang diadili dia tidak bisa bicara, tapi di akhiratnya hukuman Allah yang lebih besar. Ya, jadi advokat, pembela hukum, kalau memang dia bukan mencari duit, mencari pahala di sisi Allah Ta'ala lebih besar, subhanallah, menolong saudaranya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba jika hamba itu menolong saudaranya. Ini keutamaan menjadi saksi yang istiqamah, yang adil, tidak takut kecuali kepada Allah Ta'ala. Dan ini jumlahnya sedikit. Kalau orang itu tidak kuat imannya, tidak mungkin dia akan mau jadi saksi. Selanjutnya, wa yakhrumu ayyashhada bi ghairi ilmin. Haram orang itu bersaksi padahal dia tidak punya ilmu. Maknanya kalau tidak melihat dengan dirinya sendiri, tidak mendengar dengan telinganya sendiri, tidak boleh kita jadi saksi. Karena saksi itu melihat. Faman syahida minkum syahra,
Barang siapa yang menyaksikan hilal, nah menyaksikannya dengan mata, bukan dengan perhitungan. Mana saksinya? Mana siapa yang melihat dia? Mereka ini orang menikah diminta saksinya mana? Ini, jadi dia tahu bahwa ini si fulan kerabatnya. Si fulan ini memang betul dia menikah bukan dengan sanasab, bukan dengan saudara sepersusuan. Itu sebagai saksi. Jadi saksi itu melihat. Bukan katanya orang lalu dibawa, dikemas, tidak. Lalu Allah mengatakan kelanjutan di sini, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ya. Surat Az-Zukhruf ayat nomor 86. Illa man syahida bil haqqi, melainkan orang yang bersaksi atas kebenaran karena mereka yang tahu. Jadi kalau kita tahu, kita jadi saksi. Kalau tidak tahu, jangan mau. Kita bukan kok mendapatkan duitnya, perkaranya lebih besar di sisi Allah Ta'ala, karena merugikan orang, karena jadi saksi sedangkan dia tidak tahu. Selanjutnya, wa syahadatuz zur, saksi palsu, saksi yang digawi-gawi, yang diperbuat, min akbaril kabair, termasuk dosa yang besar. Ini menunjukkan sempurnanya Islam. Karena kita itu harus menuntut ilmu, masuk Islam secara kafah, wadkhulu fis silmi kafah. Ternyata segala sesuatu ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana menunjukkan bahwa sumpah palsu ini, bicara bohong, sumpah palsu termasuk dosa yang besar, li hadis Abi Bakr radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Abi Bakr radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Dia menunjukkan, maukah aku tunjukkan kepadamu dosa yang besar. Nah, ya. Jadi beliau itu kalau menanya kepada sahabatnya ada dua. Menanya, maukah aku tunjukkan amal yang paling baik? Nah, urusan akhirat, karena akhirat itu kekal selamanya. Maukah aku tunjukkan kepadamu dosa yang paling besar supaya mereka selamat dari neraka? Maukah aku tunjukkan amal yang paling baik supaya dia masuk dalam surga? Tidak ada penjelasan maukah aku tunjukkan rumah yang mewah, ya, makanan yang enak, kendaraan yang baik, bukan. Itu dunia qalil, mataun qalil, kenikmatan sedikit, mataun hurur, kenikmatan yang menipu. Tapi beliau menanya untuk kebaikan di akhiratnya para sahabatnya. Menanya pula untuk dijauhkan mereka dari siksaan Allah Ta'ala. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ini juga bisa kita contoh untuk anak kita, untuk istri kita, yang lainnya. Maukah aku tunjukkan dosa besar yang itu bersumber dari Al-Quran dan hadis, sebab dia teringat apa ini dosa. Qulna bala ya Rasulullah. Semua para sahabat mengatakan iya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menolak. Tidak khawatir nanti kalau tahu dosa besar saya akan terlibat. Tidak. Mau. Kenapa? Dengan mengetahui dosa besar, kalau dia kena perkara ini, dia akan bertobat. Allah Ta'ala menerima tobatnya. Dan kalau dia tidak melakukan dosa besar, bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Dan semoga untuk berikutnya tidak menjalankan dosa besar. Karena dosa besar ini madharat di dunia dan di akhirat. Kalau jawabnya beliau, dosa besarnya al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Ini puncaknya dosa. Maka Luqman al-Hakim beritahu pada anaknya, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang paling besar. Bagaimana tidak besar? Allah yang menciptakan manusia, menciptakan semua alam ini untuk manusia, yang yaitu memberi apa menjadi kebutuhan manusia. Lalu Allah Ta'ala disekutukan, disamakan dengan makhluknya. Oleh karena itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah Ta'ala tidak akan mengampuni jika disekutukan. Namun Allah Ta'ala akan mengampuni syirik ini jika mereka mau istighfar. Tapi bagaimana orang kembali dia bertobat dari dosa syirik kalau dia tidak tahu syirik?
Ini puncaknya dosa dan menunjukkan pertamanya larangan adalah perbuatan syirik. Pertama, amal yang paling baik adalah ibadah kepada Allah ayyuhaitullah. Yang nomor dua dosa, yang nomor dua uququl walidain, durhaka kepada dua orang tua. Mengapa syirik besar dosa paling besar? Karena Allah menciptakan kita. Lah kok disamakan Allah dengan makhluk? Kenapa yang nomor dua uququl walidain? Karena kita tuh lahir sebab orang tua. Dan tidak ada manusia yang paling banyak jasanya kepada manusia kecuali orang tua. Bayangkan kita lahir itu nyonggok gulu saja tidak bisa. Berak kencing di pangkuan ibunya bapaknya. Tapi Allah Ta'ala membuat senang ya dengan ibunya. Walaupun diberai senang dia, diciumi. Sakit dibawa ke rumah sakit. Ya sakit malam ridho ibunya tidak tidur menggendong. Ridho juga bapaknya. Bayangkan kebaikan orang tua. Tapi Allah Ta'ala tidak menyuruh kepada anak balaslah jasa orang tua. Tidak mungkin. Disuruh kita wabil walidaini ihsana. Dengan kedua orang tuamu berbuat baiklah. Makanya beliau mengatakan rugi orang itu tidak masuk surga tatkala masih ada dua orang tuanya. Nah, nomor dua dosa yang misalnya uququl walidain, durhaka kepada orang tua ya. Dan Allah Ta'ala menjadikan orang tua itu belas kasihan terhadap anak. Walaupun dimarahi tetap anak itu menjadi pengusaha dan dia didahulukan kepentingannya daripada yang lainnya. Ibaratkan anak lupa pada orang tua tidak bisa lupa pada anak. Ya nomor tiga. Setelah itu wakana muttaqian fajalasa. Beliau duduk bersandar. Wa qala ala wa qaulu zur wa syahadatu zur. Ingatlah yang nomor tiga, dosa besar yaitu omongan wa qaulu zur, dusta, ucapan dusta lah. Wa syahadatu zur dan saksi palsu. Dua. Ala wa qaulu zur wa syahadatu zur. Beliau mengulangi 3 kali. Ala wa qaulu zur wa syahadatu zur. Diulangi 3 kali. Yang pertama tidak diulangi. Al-isyraku billah sekali. Wa uququl walidain sekali. Ala wa qaulu zur wa syahadatu zur. Ala wa qaulu zur wa syahadatu zur. Ala wa qaulu zur wa syahadatu zur. Harus hati-hati dengan dusta ucapan dan sumpah yang palsu, persaksian yang palsu. Karena ini madaratnya untuk orang banyak. Ya, syirik kepada Allah Ta'ala madaratnya untuk dirinya sendiri. Orang menyembah patung, orang lain enggak berdosa, dia yang kena hukuman. Uququl walidain, ya dia dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak ridho ya bahaya terhadap dirinya sendiri. Tapi kalau ini qaulu zur, ucapan dusta, menyebar. Apalagi sekarang di ucapan itu disambung dengan tangan ditulis, disambung SMS, disambung WA, disambung Twitter, disebarkan ke sana kemari. Nah, wa syahadatu zur dan juga persaksian palsu bahayanya banyak, bukan satu orang. Hanya beliau ala wa qaulu zur wa syahadatu zur diulang 3 kali. Ini menunjukkan sebagai saksi ya. Bagaimana kita bermanfaat untuk saudara kita. Yang benar kita katakan benar. Walaupun kita dimarahi. Walaupun kita dibenci. Tidak mengapa kita dibenci oleh orang. Dimarahi oleh orang kalau Allah Ta'ala ridha sama kita. Jangan mencari ridhonya manusia. Dia mengatakan manil tamasa ridhan nas. Bisakhatillah. Sakhitallahu alaihi wa askhata anhun nas. Siapa mencari ridhonya manusia padahal Allah marah, maka Allah akan marah sama dia, membuat orang marah sama dia. Kedua kerugian. Ya, kalau kita mencari ridhonya manusia, naudzubillah min dzalik. Manusia itu punya apa? Sekarang senang, besok benci sama kita. Tapi kalau kita mencari ridhonya Allah Ta'ala, manil tamasa ridallah bisa khatin nas. Siapa mencari ridhonya Allah, walaupun manusia marah, satu desa marah semuanya, tapi Allah senang, maka radhiyallahu anhu, Allah akan meridai kita. Kalau Allah Ta'ala meridai kita sudah enggak perlu kita pujian manusia. Punya apa manusia memuji kita?
wa arda anhun nas, dan Allah akan meridai, membuat orang senang sama si dia. Bukankah dakwah sunnah walaupun dibenci oleh orang banyak, Allah yang menyenanginya, dan Allah masih menjadikan sebagian hambanya menyenangi pula. Ya, jadi upayakan saksi. Ya, ini jangan sampai kita bohong atau palsu membuat gembiranya seseorang tapi merugikan orang yang lain. Selanjutnya, mantuk balu syahadatuhu, siapa yang bisa diterima sebagai saksi. Mantuk balu syahadatuhu, wala tuqbalu syahadatu illa minal muslimil balighi al-aqili wal adli. Dan ini kaidah yang disampaikan oleh para ulama hadis. Hadis itu diterima ketika udul. Itu orang yang adil. Maknanya orang adil itu orang muslim. Satu. Kafir, munafik, musyrik tidak boleh jadi saksi. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak boleh jadi saksi. Konghucu, Buddha, Indo, Majusi enggak boleh. Harus orang muslim. Yang nomor 2 al-baligh. Sudah balik itu sempurna, dia bisa berpikir. Yang nomor 3 al-aqil, orang yang berakal sehat. Balik tapi dia stres, pikirannya enggak boleh. Yang nomor 3 al-adl. Al-adl itu maknanya dia bukan orang maksiat, bukan pencuri, bukan pemabuk. Ya, orang itu ketika ada salah seorang ahli hadis mendengar hadis salah seorang, kok dia makan tangan kiri, oh sudah jadi catatan. Ini adilnya kurang, enggak jujur. Jadi adil maknanya dia bukan orang yang omongannya kotor dan bukan perbuatan yang jelek. Ini adil. Jadi saksi hendaknya bukan dari orang-orang gelandangan, bukan orang yang betul-betul orang yang baik. Ya, karena saksi itu mewakili dia ini daripada saudaranya. Fala tuqbalu syahadatul kafiri, tidak diterima persaksiannya orang kafir, walau ala mislihi, walaupun semisal itu. Mana dalilnya? Allah berfirman di dalam surat At-Talaq ayat nomor 2, wa ashhidu dawai adlim minkum, maka saksikanlah, datangkanlah saksi, 2 saksi yang adil, minkum itu minal muslimin, dari orang muslim. Orang muslim bukan orang muslim KTP hanya bersyahadat saja, orang muslim yang ahli salat, siam. Ya, orang muslim yang sifatnya orang yang warok, takut melaksanakan atau yaitu menjalankan perbuatan yang haram. Orang miskin orang yang zuhud, yang merasa dia kalau beramal, amal itu ada manfaatnya untuk akhirat. Ini orang yang adil. Jadi enggak gampang sebagai saksi. Kok ada orang umpamanya dia menuduh orang berbuat zina, ya ada 4 orang, tapi orang ini suka bohong, orang ini enggak sholat, ya orang ini suka mabuk, enggak bisa, walaupun 4. Karena Allah mengatakan wa ashidu dawai adlim minkum. Kemudian juga Allah berfirman pula di dalam surat yaitu Al-Baqarah 282, memman tardawna minasyuhada. Saksi ini harus saksi-saksi yang kamu senangi, bukan yang kamu benci. Maknanya orang kafir kita senang apa kita benci? Benci tidak boleh. Orang munafik tidak boleh. Kalau dia ketahuan mulutnya suka melihat ke sana kemari, pagi jujur, siang sudah bohong, ya sore lagi bohong lagi, bukan. Jadi mimman tardawna minasyuhada, saksi-saksi yang kamu senangi, dan orang mukmin menyenangi orang mukmin. Bukan orang kafir. Wala mardiyun wala huwa yakni minna. Ya, dan juga yaitu wala marda, dan juga bukanlah wala mardiyun, dan bukan disenangi. Wala mardiyun, dan bukan orang yang tidak disenanginya. Wala huwa minna, dan bukan orang dari kalangan kita. Yang kita senang adalah orang muslim yang jujur, orang muslim yang ahli salat, ya ahli tauhid, bukan ahli bid'ah, bukan pula ahli maksiat.
Kemudian wala tuqbalu syahadatus sabi, tidak diterima pula persaksian anak kecil. Wah, anak kecil itu pagi bicara, sore lain. Kita sering dibohongi anak kecil. Mana? Nah, ternyata 1 jam lagi beda lagi. Kita beritahu uminya, wah bohong dia. Belum makan sudah makan belum katanya. Belum dikasih duit belum. Padahal kantongnya ada duit. Dari mana ini? Bohong dia, ini dari kakek katanya. Ditanya mana dari kakek nanti. Nah ini anak ya, namanya anak kecil. Bohong layak dia karena setannya kuat menggoda. Ya, kalau besar masih dibohongi setan, mau ini ya kalah dengan setan nantinya. Wasabiyu laisana, karena apa ayatnya? Wastashhidu syahidaini mir rijalikum, bukan min sibyanikum. Dan datangkan saksi 2 saksi min rijal. Rijal itu yang sudah dewasa. Ini fulanin rajul, ini sobi, ini walad. Wasabiyu laisa minar rijal, ini jadi dia orang muslim ya. Kemudian juga berakal dan dia pula yaitu yang sudah baligh ya. Kemudian juga wala tuqbalu syahadatul muqtawi atau maqtuwi wal majnuni wa nahwiha, dan tidak diterima persaksiannya orang yang pikun. Kadang ingat, kadang kalau tidak. Kamu tahu tadi? Oh ya, saya tahu. Jam berapa? Jam 5. Jam 1 jam lagi. Kamu tahu ya jam berapa? Jam 7. Sudah beda dia. Makanya hakim harus melacak dulu. Sebelum dia datang sebagai saksi, kita lacak dulu ini saksi benar apa tidak. Sampai diketahui kejujuran bicaranya. Kalau meleot enggak boleh. Wal majnun ini juga orang gila. Wa nakhwihima, dan juga semisal keduanya. Li'anna qaulahum ala anfusihim la yuqbalu. Karena bicara mereka sendiri tidak diterima, bagaimana bicara untuk orang lain? Fa'ala ghairihim aula, maka selain orang lain tidak diterima. Jadi bicara sendiri saja, orang pikun sudah makan ya? Belum, padahal sendoknya masih sini. Mana kacamatamu? Dipakai dia, mana kacamata saya? Lah ini kan orang pikun. Wudu, sudah wudu, padahal dia belum wudu. Ini namanya orang tidak bisa dipercaya. Nah, seperti ini tidak boleh jadi saksi. Nah, ketika ada urusan tan yang lainnya, kalau dia sudah kakek umurnya 85, dia ya tidak teteh nggak bisa jadi saksi. Karena dia maktu. Karena dia sudah tidak sempurna lagi. Orang itu kalau sudah lanjut usia, daya ingatannya kurang. Banyak lupanya daripada ingatnya. Wala tuqbalu syahadatul fasiki, dan orang fasik, orang pencuri ya, orang berzina, orang mabuk tidak bisa diterima sebagai saksi. Mana dalilnya? Liqouli ta'ala wasyidu dzawai adli minkum. Maka datangkan saksi yang mana dia ada orang yang jujur, yang adil, orang yang baik. Karena adil itu di dalam istilah mustalah hadis muslimun ya, saliman minar muru'ah, dia selamat dari yaitu cacat akhlak yang hina. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajuzu syahadatu khainin wala khaina. Tidak boleh menjadi saksi orang yang pengkhianat laki-laki atau wanita pengkhianat. Ini kan muru'ah, ini fasik. Oleh karena itu beliau mengatakan la takhun man khanaka. Kamu jangan mengkhianati orang yang mengkhianati dirimu. Nah, kalau sudah ketahuan khianat, ya janjinya beberapa kali dia menyelisihi, maka tidak bisa jadi saksi. Dia akan berdusta nanti. Wong kebutuhan dirinya saja sudah khianat, bagaimana untuk kepentingan saudaranya? Wala zanin wala zania, dan jangan mengambil saksi orang berbuat zina atau laki-laki atau perempuan. Ini pelacur, orang suka zina, pekerjaan zina. Tapi kalau orang jatuh kepada perbuatan zina karena bukan dengan keinginannya atau dengan hawa nafsu, lalu dia tobat, boleh. Dan juga orang suka menuduh tidak boleh jadi saksi. Sedikit menuduh tidak boleh. Allah mengatakan walladzina yarmunal muhsanati.
Summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samaninal jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abada. Orang yang suka menuduh wanita berbuat zina, menuduh laki-laki berbuat zina. Disebut wanita berbuat zina karena umumnya wanita yang banyak. Menuduh laki-laki pun juga hukumnya haram. Kalau mereka menuduh tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka cambuk mereka 80. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Jangan kamu terima kalau dia sebagai saksi. Penuduh. Ya, ini saksi harus orang yang sifatnya yang adlin, bukan yang fasikin. Waladhi, dan juga dijelaskan di sini waladhi ghamrin ala akhihi, dan tidak pula orang yang dengki atau orang punya kejahatan kepada saudaranya, tidak boleh. Ada orang dengki hasud, tidak boleh jadi saksi. Inilah pentingnya kita memahaminya. Begitu kita paham masalah saksi, bukan sembarang orang. Ternyata dia muslim, orang punya akal, dan orang yang baik ibadahnya. Orang bisa dipercaya, bukan pengkhianat, bukan pelaku jahat, bukan pemabuk, bukan pencuri, bukan penzina. Karena apa? Saksi ini sebagai gantinya dia, persaksiannya di hadapan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ditanyakan, ikhwan? Ya. Gimana? Raqib itu mananya yaitu yang mengawasi. Ada sebagian para ulama mengatakan seperti itu. Raqibun atid. Jadi raqib itu ya yamin wa simma yalfidu min qaulin illa ladai raqibun wa atid. Raqibun atid. Jadi ada yang mengatakan itu malaikat, ada yang mengatakan yaitu yang raqib itu yang pengawas. Atid juga demikian. Dan juga Allah Ta'ala yaitu memerintah yaitu malaikatnya untuk mengawasi amal seorang hamba. Ada yang mengawasi setiap harinya, sore dan pagi, ada yang mengawasi, ada yang menemani kita yaitu terus ada lagi yang mengawasi pas sholat Jumat, ada lagi yang mengawasi pas kita sedang siam atau yang lainnya. Jadi disebutkan di situ ada tafsir mengatakan itu malaikat, ada yang mengatakan tidak. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Menutupi. Iya, jadi misal si Fulan bertanya sama saudaranya bahwasanya mempunyai hutang, tapi dia tidak mau mengakui, tapi dia lebih merahasiakan dan menutupi. Menutupi saudaranya. Menutupi hutang saudaranya. Ya tidak boleh loh. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan tolong-menolong kepada perbuatan dosa dan permusuhan. Kalau tahu saudara kita ini hutang, ya kita jangan karena ini saudara, oh bukan tidak hutang kok saudara saya itu. Kalau itu maksudnya tidak boleh, karena tadi itu walau ala anfusikum, sekalipun terhadap dirimu sendiri, walil walidain, sekalipun terhadap dua orang tuanya. Kalau maksudnya menutupi itu, maksudnya menutupi kesalahan saudaranya. Tapi kalau mana menutup itu saya bayar hutangnya. Ini apa maksudnya ini? Enggak. Kesalahannya ya tidak boleh. Kalau kami menutup hanya ada saudara kita punya hutang, enggak salah beramai dia, saudara kita enggak mau dia bayar. Nah kita kan kasihan dihutangi, kita tidak boleh mendolimi. Dah enggak salah beramai saya tutup hutang saudaraku, maknanya saya bayar ini bagus, ini menolong saudara. Tapi kalau menutupi maknanya ini sedang bertengkar, lalu dia tahu, wah ini saudara saya enggak hutang kok. Atau sudah saya tahu bahwa dia sudah bayar, menutup kesalahan tidak boleh. Ini hukumnya dosa. Ya, karena Allah mengatakan walau ala anfusikum, sekalipun ya itu menyentuh atau merugikan dirimu sendiri. Walil walidaini, dan juga pada kedua orang tua yang lainnya. Tetap perbuatan yang adil, yang benar harus kita katakan yang
benar. Rasulullah SAW mengatakan lau kanat Fatimatu bintu Muhammadin saraqat laqatta'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah ini putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, aku akan potong tangannya. Karena orang berbuat adil walau ala anfusikum. Inilah penegak keadilan, karena yang menyuruh adil itu bukan kita, yang menyuruh Allah. Itu enaknya hukum Allah. Jadi hukum Allah Ta'ala ini berlaku untuk semua makhluknya. Tapi kalau hukum manusia biasanya ya, yang buat hukum dia sewenang-wenang melanggar. Tapi orang disuruh tertib hukum, dia melanggarnya. Bayangkan baik, mana kita diatur oleh Allah Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala mengatur kita bukan kepentingan Allah Ta'ala kepada kita. Itu kepentingan diri kita. Man amila salihan fali nafsi. Orang berbuat baik untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiya. Orang berbuat jahat kembali kerugiannya pada dirinya sendiri. Tapi kalau kita diatur oleh manusia, kadang-kala dirugikan oleh manusia. Banyak dirugikannya dan banyak keuntungannya kepada yang mengaturnya. Makanya kita boleh mentaati peraturan manusia selagi tidak melanggar hukum Allah. Tapi kalau kita mentaati hukum Allah Ta'ala, subhanallah, maka hukum Allah Ta'ala harus diterapkan bagi yang menyampaikan dan juga yang disampaikan. Karena Allah Ta'ala al-hakim wa nahnu al-mahkumun. Kita itu dihukumi. Jadi kalau makna menutupi tadi, kita menutupi aibnya ya, agar tidak tersebar kepada bapaknya, karena kita saudara kita ya. Ya setahu saudara kita ya itu hutang belum dibayar lalu ditutup ini enggak boleh, ini menjerumuskan saudara kita. Karena saudara mukmin, innamal mu'minuna ikhwah ya. Jadi kita jelaskan ya, memang maklum saudara saya ini salah. Ya saya tahu dia mampu bayar tapi dia tidak membayar. Ini bicara yang hak. Bicara yang hak akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Ya kurang jelas yang ya. Jazakallahu khairan. Mohon nasihatnya terkait fenomena akhwat yang sudah menggunakan hijab besar tetapi terkadang masih mengenakan jaket atau sweater, kemudian memasukkan jilbabnya ke dalam jaket tersebut sehingga terkesan itu laki-laki gitu ya? akhwat. Enggak, maksudnya terkesan itu jaket itu sehingga dilihat oleh orang Jawa ini laki-laki gitu. Tidak, maksudnya akhirnya kan membentuk tubuh. Iya. Makanya kelihatan karena kan jaket membentuk tubuhnya. Menurut asal pakaian laki-laki itu longgar, perempuan longgar. Laki-laki juga harus longgar. Karena walaupun pakaian itu tebal ya, tetapi press body itu sama saja orang yang telanjang. Lihat itu kambing-kambing yang lainnya kan press body, dia bulunya itu. Ya ketahuan yang lainnya tidak boleh, karena menutup aurat itu bagaimana tidak membentuk. Ya kalau orang itu ya wanita, bukan wanita aja. Jadi kalau sifatnya untuk laki-laki ya sifatnya jaket itu layak dipakai untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan tidak boleh. Bisa perempuan pakai yang longgar. Longgar, walaupun pakaian mukanya juga merasakan dingin yang lainnya. Pakai yaitu yang sifatnya pakaian yang tebal untuk wanita, yang itu tidak menyamai. Karena kita dilarang meniru yaitu memakai pakaiannya laki-laki. Wanita pakainya wanita sendiri. Perempuan laki-laki pakainya laki-laki sendiri, tidak boleh pakaian laki-laki dipakai oleh wanita. Ya kita bukan bicara umumnya orang. Kalau umumnya orang banyak dosanya. Allah mengatakan wa in tuti' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mau mentaati mengikuti umumnya orang, ya kamu akan tersesat dari jalan yang benar. Jadi walaupun sudah berjilbab, upayakan ya untuk akhwat ya pakai pakaian tebal tapi yang longgar.
Yang itu kalau bisa kekhususannya untuk wanita. Ya, kekhususan untuk wanita. Karena Allah mengatakan walaisa dzakaru kal unsa. Ya, tidaklah sama laki-laki dengan perempuan. Maka bajunya pun tidak boleh sama. Kelembutannya tidak sama, makanya kita dilarang laki-laki pakai sutra. Tapi boleh wanita, kan wanita lembut. Dibedakan, laki-laki pakainya kasar-kasar. Wanita lembut dia pakaiannya. Ya, jadi tidak boleh memakai pakaian walaupun itu bukan jas, bukan jaket. Tapi kalau press body tidak boleh. Apalagi itu sudah membentuk badannya tidak diperkenankan. Dan itu musibah untuk yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Ya. Ya. Gak apa-apa. Asal itu tidak kelihatan. Jadi dia jaket dulu dan kemudian jilbabnya di luar. Itu lebih bagus. Karena dia tidak membentuk. Dia membentuk. Tapi kalau jaketnya di luar, ya itu karena di dalam itu dia tidak kelihatan pakaiannya. Ya, tidak kelihatan dia pakaiannya. Maka manusia akan dilihat yaitu pakaian secara zahirnya. Jadi kalau jaketnya dulu lalu ditutup dengan baju luarnya longgar, insya Allah itu tidak ada satu masalah karena kita melihat wala yubtina illa ma dhahara minha. Jangan sampai wanita itu menampakkan keindahannya kecuali yang nampak di luar. Nampak di luar itu pakaian yang layak dipakai oleh wanita dengan tidak menampakkan keindahan-keindahannya. Wallahu a'lam. Selain kebohongan, hakim dalam menghakimi sama tipu daya dalam perkara bohong apa lagi yang boleh? Nanti saya pernah dengar bohong untuk kebaikan, saya tahu. Bohong untuk kebaikan gimana? Ya itu seperti tadi, gini. Ada itu untuk sama dengan musuh. Ada orang tengkar. Nah, tengkar dua orang api ini. Ya. Oh, kamu mencaci saya ya? Saya enggak. Saya tahu dia tidak mencaci kamu. Ini kan perang ini. Al-harbu khid'ah. Jadi kalau kita mau mengadili, dia mereka kemarin mencaci saya, mencaci keluarga saya. Saya tahu dia tidak mencaci kamu kok. Itu mungkin keliru paham. Atau dia dalam keadaan waktu itu lupa, yaitu ngomongnya keliru. Untuk meredakan, ini namanya yaitu siasat, muhawalah. Ini kan perang, ini sedang perang. Jadi saya tahu. Jadi untuk damaikan bukan kok, saya dengar sendiri. Tapi bohong, pengadil ini bohong. Saya dengar sendiri dia tidak mencaci ayahmu, ibumu enggak kok. Tatkala si B itu menaruh kepercayaan pada kita. Ya, karena kita harus bagaimana bisa mendamaikan ini. Wa in ta'ifatan minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau dua orang mukmin bertengkar maka damaikan. Tatkala dia sedang hangat, ya, panas, ya, saling tuduh menuduh gini saja. Saya tahu dengan mata saya sendiri. Dengar dengan telinga saya. Kamu percaya sama apa tidak? Bahwa dia tidak mencaci, padahal dia mencaci. Tapi bermaksud untuk mendamaikan boleh. Ini namanya hakim, ya. Tatkala dia bohong untuk kemaslahatan tidak ada suatu apa-apa. Tapi kalau kita sebagai pengadil mengatakan, "Oh iya dia mencaci," bukan bertambah baik. Akan bertambah baik. Seperti ini namanya al-harbu khid'ah. Perang itu tipu daya. Ini kan perang ini. Ya, maka pengadil mencari cara gimana enggak, ya. Kamu percaya sama saya apa tidak? Lebihnya percaya, saya ini tahu bahwa dia bukan mencela kamu. Ini pun juga belum cukup, selesai. Lah kalau dia katakan kalau kamu mengambil saya sebagai penengah, lalu kamu tidak mempercayai saya, apa maksudnya saya? Dan saya harus mengadili kalian dengan cara baik. Nah, ini namanya bolehnya bohong kepada pengadil atau orang tetangga dekat, dia tahu dibisiki, ya. Saya akan bohong si fulan, tapi kamu jangan mengulangi lagi. Tetangga ini mulutnya ke sana kemari dia. Sehingga membuat panas tetangga yang lain. Beritahu, ya,
Dan kita tahu kalau ini di mari akan membawa madharat pada dirinya. Kita beritahu. Sampai salah loh. Bukankah bicara begini? Oh iya. Saya akan bela kamu dengan baik. Karena ini bukan urusan duit. Urusan kehormatan orang. Dan jangan kamu ulangi. Saya akan bertahan. Saya ngomong. Kamu tidak bicara sesuatu kepada si dia. Ini islah. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka seperti ini kebohongan bermaksud untuk maslahah. Nah, ya bermaksud untuk maslahah. Sebagaimana juga bohongnya seorang suami kepada si istri. Ya, karena untuk maslahah tertentu. Ya, dia istrinya itu bakhil. Suami mengasihi orang tuanya. Kalau diberitahu dia akan menjadi sakit hatinya. Kemana duit ini? Duitnya orang ini, saya mau kembalikan. Memang duitnya orang, bukan duitnya kambing. Ini duitnya orang, saya bilang. Kamu tahu ya? Dari orang. Nah, selesaikan. Ini reda. Tapi kalau dia ngomong ini saya kasih sama ibu saya, bapak saya, dia akan ngomong kenapa ibu saya tidak dikasih. Wanita. Kenapa kok isi saudara mana-mana saudara kok tidak dikasih? Kadang-kadang timbul seperti ini, maka kita bisa melihat kalau watak si istri ini dia punya rasa dengki yang lainnya dan kita tidak bisa beramal saleh kecuali dengan yaitu al-kadzib, bohong, maka kita bisa buat bohong karena ini maslahah tertentu. Tapi sekiranya ini tidak perlu dibohongi, enggak perlu bohong kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sekali saya satu dia saksi itu satu ya. Kalau satu tidak bisa. Saksi harus ada dua. Kalau saksi masalah urusan ya, bisa satu tapi dengan sumpah boleh. Orang ini bagus tapi dengan sumpah boleh. Wallahi apa yang saya katakan ini adalah benar. Kalau tidak akan kembali pada dia. Jadi tidak menjumpai dan ini tapi ini khusus untuk hal-hal tertentu. Tapi kalau dua seperti persaksian menikah, jual beli tidak bisa satu orang. Nanti akan dijelaskan pembagian daripada nisabus syahadah. Kalau dia sebagai saksi ya satu orang dan untuk haknya Allah Ta'ala seperti saya tahu bahwasanya tadi sudah melihat hilal. Itu haknya Allah Ta'ala. Dengan sumpahnya dia enggak apa-apa. Tapi kalau saksi berkenaan dengan tuduhan zina, ya harta seseorang enggak bisa satu orang. Minimalnya dua. Dan kapan harus dua orang laki-laki? Kapan boleh laki-laki satu, perempuan dua? Dan kapan boleh dua ini empat, yaitu wanita tidak ada laki-lakinya, akan dijelaskan di sini. Jadi kalau dia mengelak karena itu waktunya, ya minta ya waktu yang lain saja, jangan sekarang. Karena di situ tadi kalau kamu diminta saksi maka haruslah kamu datanginya. Wala taktumu syahadatan. Kamu jangan menyimpan. Cuma kalau kita uzur hari ini beritahu saya bisa jadi saksi besok jam sekian. Dan menolong saudaranya akan ditolong. Tapi kalau dipaksakan hari ini karena kita beritahu saya untuk hari ini tidak bisa. Karena hak kita, tapi tetap dia akan minta saksi pada kita penuhi. Kalau memang kita tahu betul. Wallahu a'lam. Baik, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Insyaallah akan kita sambung waktu yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.